Ada yang bertanya, Ustazah, saya udah belajar Quran nih, tapi macam tak takut-takut aja. Nah, perhatikan balik cara pembelajaran kita. Ya, perhatikan balik. Ada yang silap dalam belajar kita. Oke, baik. Kita akan masuk poin yang kedua. Mengapa kita perlu bertakwa? Mengapa? Mengapa ini kita akan merujuk ayat-ayat Al-Quran mengenai keutamaan takwa, dan apabila kita merujuk mengenai keutamaan takwa, itu hakikatnya motivasi yang sebenar. Jadi ayat-ayat motivasi itu bukan diciptakan oleh manusia sebetulnya, tapi ayat-ayat motivasi itu adalah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dan diperjelaskan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti muncul satu kitab hadis, satu kitab sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munziri yang bertajuk At-Targhib wa Tarhib. Kita perlu motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan Al-Quran. Kita perlu ambil motivasi yang benar dari ayat-ayat Al-Quran, bukan daripada ayat-ayat afirmasi manusia. Ya, saya beritahu kat sini perempuan, jangan terkecoh oleh keberhasilan dunia yang kita dapatkan, karena kejayaan dunia itu bukan menunjukkan benarnya satu perkara. Ya, oke. So kita akan keluarkan ayat-ayat takwa yang bersifat motivasi dan nanti menggerakkan kita untuk aplikasi praktis. Ya, oke. Ada banyak Al-Quran, ya, ada banyak ayat dalam Quran yang menyebutkan tentang keutamaan takwa. Oke. Pertama dan jangan dilupakan adalah surah Al-Baqarah itu sendiri. Ya, pertama saya sebutkan di sini Al-Baqarah. Surah yang kedua, ya, surah yang kedua, ayat yang kedua, ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata ketakwaan itu jika kita bina, saya minta maaf puan-puan, tuan-tuan, tadi saya lupa nak bagi tahu benda penting. Pengetahuan, rasa takut dalam konsep takwa tadi, itu yang namanya a'malul qulub. Itu namanya amalan batin. Itu namanya iman itu sendiri. Iman itu di situ. Sementara ketaatan anggota badan itu namanya Islam. Yaitu Islam. Amalan zahir. So takwa itu adalah meliputi takwa kolbu dengan takwa anggota badan. Takwa kolbu itu dirilis melalui ilmu dan terhasil namanya khosyah. Sedangkan takwa badan itu adalah hasilan khosyah berupa apa? Ketaatan anggota badan dan ihsan. Iman dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Itu takwa. Jadi maka saya katakan pada perempuan, tuan-tuan, saya confused lah, Ustazah, apa bezanya muttaqin, orang bertakwa, orang Islam, orang mukmin. Saya tahu kata umumnya adalah takwa. Di bawah takwa itu ada iman, di bawah takwa itu ada apa namanya? Ada Islam, di bawah takwa itu ada ihsan, ya. Dan hadiah terindah adalah ada ikhlas. Oke. Mengapa kita perlu bertakwa? Pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, bahwa takwa itu merupakan bekas untuk menampung hidayah. Sekian lama kita mencari hidayah, namun bekasnya tidak kita siapkan. Apa jadinya? Oke. Kalau kita buat gambaran tentang kalbu kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qalbu kalwi'a. Qalbu itu laksana tabung. Tabung artinya adalah bekas. Orang Indonesia sebut wadah. Bekas. Dan bagaimanapun kita mencari petunjuk dalam Quran, kalau qalbu kita masih belum takwa lagi, tidak dapat. Karena itu dalam tafsir Fathul Bayan yang ditulis bukan oleh Al-Qanuji, tetapi ditulis oleh Fadl Husain, ya, itu disebutkan bahwa ketika Anda berusaha mencari petunjuk dari Al-Quran, berusaha untuk menafsirkannya, memahaminya, sungguh penafsiran, pemahaman, pemaknaan itu tidak akan masuk dalam kolbu Anda karena tidak suci kolbunya itu. Itu beliau menafsirkan surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Kita terjebak
dalam penafsiran yang sifatnya fiqhiyah saja selama ini ya. Kita anggap bahwa Quran tak boleh dipegang oleh orang-orang yang junub, yang haid. Itu hukum fiqh lah, memanglah. Kita tak payah perselisihkan hukum fiqh itu. Tetapi apa yang paling penting adalah tadabbur di sebalik ayat yang tersirat itu. Kalaulah orang yang junub, orang yang haid saja dalam mazhab yang sudah ada itu dilarang untuk sentuh Quran secara fizikal itu, apalagi kalau kita nak menghadam maknanya dengan kolbu kita yang kotor, tentu tak boleh masuk. Karena itu ditambahkan penafsirannya, Quran itu dari segi pemaknaannya, penafsirannya, pemahamannya, pentadabburannya, pentazakurannya, tidak akan mungkin dicapai kecuali orang-orang yang suci kalbunya, yaitu yang takwa kalbunya. Daripada unsur apa? Beliau mengatakan dari unsur kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, kedengkian, kemarahan. Anda pernah tak marah-marah lalu baca Quran? Ya tak masuk. Tenangkan dulu jiwanya dengan hadirkan reward system. Baru kita, ya Allah, kalau bukan karena surgamu, karena bukan nak jumpa denganmu, aku sudah belasa orang itu. Aku tak maafkan orang itu, aku akan lawan orang itu. Tapi karena engkau ya Allah, tenangkan dulu. Baru ketika sudah bersih kolbu itu, tidak ada kemarahan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, bacalah Quran. Quran akan dimasukkan oleh Allah dalam kolbu karena kolbu sudah bersih. Karena itu pastikan dalam kolbu kita ini, terlepas dari 3 unsur, unsur ini kita bahasakan secara konkret adalah jangan sampai tabung ini bocor, ya bocor, sehingga ketika petunjuk masuk terus mengalir keluar begitu saja. Pastikan juga tabung ini jangan kotor, hitam, ya petunjuk sedikit masuk misalnya 1 ayat saja campur dengan kotoran dalam tabung ini, ya ada minyaknya, ada pasirnya, ada sampahnya, apakah boleh kita nak minum, ya? Kemudian pastikan kolbu ini jangan tertutup ininya, bekasnya. Kalau tertutup, hidayah masuk, Allah bagi, doa Allah makbulkan semua, dia akan patah keluar. Ya. Kita maunya adalah tidak bocor, bersih, terbuka. Itu namanya kolbu muttaqi. Ya, perempuan, tuan-tuan, artinya dendamnya kita buang, marahnya buang, dengkinya buang. Kalau kita sudah beriman lah. Kalau belum lagi beriman, masih ada syirik-syiriknya, buang kesyirikan, buang kemunafikan, buang macam-macamnya. Jadi mengapa orang yang munafik, yang suka dengan dunia, ketika bincang tentang Quran tak masuk-masuk? Yang masuk adalah penahan orang munafik yang sama. Ya, karena kalbunya tidak bersih. Maka kalau dikasih Quran tolak, walaupun dia seorang mukmin. Ini metode Quran, tolong sampaikan pada khalayak ramai. Dia tak mau terima karena kalbunya sudah kotor, petunjuk tak boleh masuk. Kan sering kan kita tengok orang public figure misalnya punya audiens cukup banyak, tapi yang diberikan itu bukan ilmu yang hak. Ketika dibagi ilmu yang hak, dia tolak. Why? Tertutup kalbunya, bocor kalbunya, gelap ataupun kotor kalbunya. Maka petunjuk itu sebetulnya memang dicari pun, tetapi kalau sudah dapat bekasnya ke mana? Kan? Jadi ternyata mengapa kita perlu bertakwa? Karena takwa itu adalah bekas yang akan menampung kita punya petunjuk. Subhanallah. Dan dikatakan sebelum ini ya dalam surah yang ke-64 ayat 11 itu, petunjuk itu melalui musibah. Ketika dihadapi dengan keimanan, petunjuk musibah akan berubah menjadi petunjuk. Maknanya kalbu yang boleh mendapat petunjuk adalah kalbu mukmin, dan kalbu mukmin itu adalah bahagian daripada kalbun muttaqi. Paham di sini perempuan tuan-tuan? Alhamdulillah. Bukan cuma itu, bahkan dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah, surah yang sama, ya. Ayat yang ke-189. Allah berfirman, "Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Jadi ternyata iman itu merupakan takwa itu merupakan standar atau tolak ukur kebajikan. Anda melakukan jenis pelbagai kebajikan sosial, secara zahir orang iktiraf Anda sebagai orang yang baik, tapi ikutkan kerangka Al-Quran, apa yang Anda lakukan itu belum tentu baik.
walaisal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebaikan akan dianggap sebagai kebaikan apabila ia dilakukan oleh orang yang kalbunya bertakwa, yang kalbunya sepi, sunyi, hilang daripada unsur kesyirikan karena manusia, mungkin daripada riya, daripada ujub, daripada kedengkian, daripada sum'ah, ya, daripada semua perkara lah tuh. Coba bayangkan, apa kurangnya kita sebagai ibu rumah tangga contohnya kan, dengan menyediakan anak pakaiannya digosok, menyediakan kopi untuk suami kita, menggosok pakaian office suami kita, mengemuk lantai rumah kita, sidai kain kita, angkat dari jemuran, lipat, susun dekat almari, lalu belanja keluar, masak begini. Apa kurangnya baik kita sebagai seorang istri kan? Tapi adakah diiktiraf oleh Allah sebagai kebaikan? Apabila kita melakukan dalam keadaan marah ketika masak, tidak jadi kebaikan walaupun zahirnya baik. Karena takwa itu melibatkan unsur kalbu. Ketika Anda gosok pakaian marah-marah, karena suami asyik duduk tunggu aja, padahal tak buat apa-apa pun, marah-marah, memang kita hadirkan pakaian itu. Ini bang, pakaiannya sudah selesai. Ini bang, bangnya itu agak panjang sedikit tapi sambung dalam hatinya. Yang tak tahu diri, misalnya begitu. Ini bang, yang tak tahu diri, sudah selesai bang. Gitu. Zahirnya nampak bagus. Suami puji, makasih mama ya. Tapi yang tahu siapa? Allah Ta'ala. Seberapa banyak amal yang kita lakukan hari-hari, nampak zahirnya bagus, tapi ada unsur ujub, riya, sum'ah, manusia yang diutamakan. Subhanallah, 60 tahun sebagai istri rumah. Hanya itu aja amal kita yang kita buat. Kononnya sudah baik. Kenapa? Duduk kat rumah, tidak dengar informasi dekat luar. Tetapi melaksanakan tanpa ilmu, itu tidak menjadikan amal itu diterima di sisi Allah. Karena standar amal itu adalah takwanya. Coba tengok. Dah buat ke kita di sini. Oke, yang banyak sebetulnya, tapi Ustaz akan seminarkan lah. Yang paling nampak jelasnya adalah setiap orang ingin meraih kejayaan, setiap orang ingin meraih keberuntungan. Tetapi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah yang ketiga ayat 200? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Tujuannya bertakwa itu supaya kamu nanti mendapatkan kejayaan. Siapa yang tak nak jaya? Jaya dekat dunia, dunia follow kita karena takwanya kita. Jaya dekat akhirat, surga mendekati kita. Ya Allah. Ada lagi ke? Banyak. Kita tengok misalnya surah yang ke-10, surah yang ke-9, surah At-Taubah, ayat yang ke-7. Ya, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sibuk kita mencari cinta Allah, tetapi unsur yang paling utama ditinggalkan itu apa? Ma'rifatullah. Dan bukti kecintaan kita adalah ketika kita meninggalkan maksiat. Oke, baik, puan-puan, tuan-tuan. Di mana letak kejayaan kita dalam mencari ilmu? Letak kejayaan kita mencari ilmu dan dianggap sebagai alim ulama adalah ketika ilmu kita membuahkan perasaan takut dan perasaan cinta kepada Allah. Dan bukti kecintaan kita adalah kita mentaati Allah itu dengan rela hati tanpa ada unsur apa-apa. Tapi bukti ketakutan kita adalah mentaati Allah dalam bentuk ketundukan agar selamat daripada azabnya. Masya Allah. Sebagaimana kita hari ini dengan ilmu kita sudah membuat kita semakin cinta pada Allah, dan bukti kecintaan itu adalah ketika kita mentaatinya. Maka Allah cukup mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa dicintai itu adalah orang yang telah mencintai Allah dan membuktikan kecintaannya itu melalui amal salehnya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i, ada satu buku dalam Rami itu Diwan Asy-Syafi'i. Di situ beliau bersenandung, ya, ta'sil ilaha wa anta tadhiru hubbahu hadza muhalun fil fi'ali badi'u in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Intinya begini, ya. Kamu bermaksiat pada Allah, tidak mentaati perintah Allah, ya, melanggar larangan Allah, sementara engkau zahirkan kamu mencintainya.
Ini perkara yang mustahil di dunia ini. Sesungguhnya orang yang mencintai, maka terhadap yang dicintai, dia akan mentaati. Sesungguhnya orang yang mencintai, terhadap yang dicintai, dia akan mentaati. Sesungguhnya kalau kita mencintai Allah, terhadap Allah, kita akan mentaati. Dan taat itu namanya takwa anggota badan. Subhanallah. Ya, baik. Ini buku, kalau sesiapa yang ingin mensinergikan antara ayat Quran dengan fakta alam semesta, inilah bukunya. Hasil sinergi Quran dengan alam semesta diungkapkan oleh Asy-Syafi'i dalam syairnya. Ya, dan ini merupakan modul saya untuk anak-anak saya. Paling tidak ada 50 ke berapa syair yang harus dihafal oleh mereka, supaya akal albab dengan akal absarnya sinergi, dan kita ambil sampel alam semesta untuk memasukkan fakta-fakta yang telah disebutkan dalam syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, bagi kalangan pendidik ini sangat dimiliki. Kalau susah membacanya, ada syarahnya. Oke, dan lain-lain sebagainya, banyak lagi yang tak mampu untuk saya keluarkan di sini karena terbatasnya oleh waktu. Maka kita sambung pada sesi seminar mungkin ya. Oke, baik. Dan yang paling utama adalah ketika mana Allah mengatakan bahwa hidayah itu akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Allah katakan wa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang mendapat hidayah, maka dia orang-orang yang berjaya. So, kejayaan, keberuntungan di surga. Ya, seperti Allah katakan dalam surah Qaf tadi ya, ayat 31, surga. Siapa yang tak nak surga? So, kalau kita ingin motivasi diri untuk mentaati perintah Allah, yakinkan Allah yang kita iman itu benar, yakinkan pesan-pesan Allah dalam Quran itu semuanya benar, lalu kita taati Allah. Mengapa? Nak dapat hidayah. Mengapa? Nak dapat kejayaan. Mengapa? Nak dapat keberuntungan berupa surga. Mengapa? Nak dirahmati. Mengapa? Nak diterima amalan itu. Bahkan dalam Al-Quran surah yang ke Al-Ma'idah, surah yang ke-7 ya. Surah yang ke-5. Ayat yang ke berapa itu? 37 ya, 27 minta maaf. Masih ingat kan hari itu kisah Qabil Habil itu? Apa kata Habil kepada Qabil? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Syarat penerimaan amal itu bermula daripada qalbu muttaqin. Oke, ini merupakan ayat-ayat motivasi yang membuat kita menjadi ingin mentaati perintah Allah, menjadikan kita ingin mendekati Allah dengan mengenali Allah lebih dekat lagi dalam kerangka ilmu Quran, sunnah, ataupun alam semesta.